Untuk teman-teman semuanya, mohon maaf atas sedikit keterlambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja acaranya malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semua senantiasa dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami semuanya diberikan usia yang panjang dalam kesehatan dan sedikit sakit sebagai ujian. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad teladan kita semuanya sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah yang dibawanya hingga ke kita sampai saat ini insyaallah. Amin. Teman-teman semuanya, malam hari ini saya sebagai penanggung jawab. Saya nggak tahu Mbak Susi sudah hadir apa enggak, tapi ya sudah tetap semangat sebagai penanggung jawab acara malam hari ini, mewakili teman-teman semuanya yang belum bisa hadir, akan bacakan susunan acara. Pertama pembukaan, mari kita buka jumpa kita malam hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Mbak Nining. Kemudian sari tilawah langsung saja dengan Mbak Nuning. Insya Allah nggak apa-apa ya Mbak Nuning? Iya, nggak apa-apa. Kemudian dan selanjutnya langsung ke materi oleh Ustazah kita Dek Rizka. Dan nanti ditutup dengan doa. Ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Ustazah juga. Dan nanti terakhir akan ada forum tanya jawab mungkin sekitar 20 menit, semoga berkenan. Itulah kira-kira insya Allah kalau bisa 1 jam ke depan kita bersama plus 1 jam kalau berkenan saya memberikan waktu 1 jam kemudian untuk tanya jawab atau segera silaturahmi. Kalau ada yang setelah 1 jam acara kemudian ada hal yang ingin keluar dari ini, maksudnya pertemuan malam hari ini juga diizinkan setelah 1 jam, insya Allah. Insya Allah itu susunan malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Dan acara yang kedua yaitu akan dibacakan ayat suci oleh kepada Mbak Nuning. Mohon dipersilahkan. Iya. Surat Al-Baqarah ya Mbak? Iya, terima kasih Mbak Pur. Kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khairan. Semoga Allah limpahkan pahala kepada yang membaca dan yang menyimak mendengarkannya. Limpahan pahala yang berlipat ganda. Jazakillahu khairan Mbak Nuning. Tadi dibacakannya sampai 187 sih. Karena saya terpesona gitu mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, jadi sengaja saya biarkan saja gitu sampai 187. Jazakallahu khairan. 87 ya. Enggak apa-apa. Baiklah, sampai 187 ya. Jadi gimana? Mau di sebenarnya 1 sampai 186 ya. Sebenarnya semuanya masih ada kaitannya sih, nggak apa-apa. Kalau mau dibaca, mau dilanjut, dibaca sekali. Iya. Boleh diizinkan dibaca lagi, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Saya baca ya. Udah ditutup. Ya, saya baca ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan. Allah bagimu makan dan minum, minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campur mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya. Benar, Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khairan sekali lagi Mbak Nuning. Minta maaf di dikasih tugas-tugas, semoga menjadi kebaikan buat Mbak Nuning dan kami yang mendengarkannya. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, saya persilahkan Ustazah Dek Rizka untuk menyampaikan berita gembira. Menyambut Ramadan dengan gembira, insya Allah. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat merdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq waliyadhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahim ya di dalam acara divisi dakwah ya, pelatihan dakwah. Mohon maaf saya selalu absen karena kebetulan memang
Sabtu jadwal saya belajar gitu ya, seperti itu, karena tidak hanya memberi, kita harus diisi juga gitu ya, harus belajar seperti itu. Jadi saya hampir belum pernah ya hadir, tapi alhamdulillah divisi dakwah bersedia menggeser pada hari ini sehingga saya bisa hadir dan bersilaturahim dengan teman-teman IPMI semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal salih yang akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikaruniakan rahmatnya, dikaruniakan ampunannya, dan dikaruniakan segala kebaikan yang ada dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir, insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita, teladan kita, kesayangan kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu sabar mendidik kita semua, yang begitu sabar mencontohkan segala kebaikan sehingga Islam sampai pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk istiqomah mengikuti jejak beliau dan dikumpulkan dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mengingat-ingat kembali beberapa poin materi mengenai bulan Ramadan. Ya. Apa namanya? Sebagaimana tema kita hari ini adalah gembira dengan bulan Ramadan gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita membahas atau belajar pada hari ini, kita semua akan merasakan kegembiraan dalam menyambut bulan Ramadan gitu ya, seperti itu. Udah kelihatan ya, insya Allah filenya. Ya. Ya. Gembira menyambut Ramadan ini adalah sebuah perasaan yang pertama kali kita hadirkan gitu ya di dalam hati kita dengan mendengar bahwa Ramadan sebentar lagi akan datang gitu ya. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang Allah sediakan untuk kita semua. Ini tanggalnya belum saya ganti. Itu ya. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua tentang amalan bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah tentang menggapai ampunan Allah atau menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang membuat Ramadan sangat spesial untuk kita gitu ya? Kok kita bergembira gitu ya ketika Ramadan itu datang. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah menanti-nanti di bulan Rajab gitu ya. Sekarang itu kan Sya'ban ya. Jadi Ramadan, Sya'ban, sebelumnya ada yang namanya Rajab gitu ya. Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan gitu ya. Bagaimana para sahabat semua bergembira dan menunggu-nunggu untuk datangnya bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan gitu ya, seperti itu. Ada beberapa alasan. Sebenarnya banyak sekali alasan, tapi saya hanya akan mengambil 4 hal saja. Bahwa yang pertama, pada dasarnya hidup itu adalah jalan bagi kita untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah modal bagi kita yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan. Ini kalau yang biasa jualan tentu tahu ya, mungkin Mbak Ica biasa jualan tahu gitu ya, ini modalnya sekian mang, misalnya modalnya 50.000, ini gimana caranya, harus jual apa, harus promosi kemana, supaya nanti di akhir bulan misalnya atau di akhir tahun, modal 50.000 ini bisa jadi 500.000 misalnya, atau bisa jadi 100.000 gitu ya, seperti itu. Tergantung pada usaha yang ingin kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya kebetulan barang-barang yang dijualnya itu adalah barang-barang yang bagus, harganya baik, terus kita bisa dapat harga grosir, dijual dengan harga normal, Masya Allah kita bisa dapat keuntungan yang besar gitu ya. Tapi kalau kita jual barang biasa yang margin keuntungannya cukup tipis, ya mungkin nggak banyak keuntungan yang bisa dijalankan. Nah, apa yang Allah kasih kita modal gitu ya untuk kita pakai di hari akhirat nanti, dia adalah waktu.
waktu yang kemudian itu diterjemahkan sebagai usia. Jadi usia kita sekian puluh tahun, ini adalah sebuah masa yang sangat-sangat pendek, yang kemudian ini harus dijadikan modal supaya dia bisa menjadi bekal akhirat. Nah, ini tergantung pada keterampilan kita untuk berdagang. Ada misalnya seorang anak kecil, saya ingat ya cerita teman saya, dia itu modalnya itu 10.000, cuman beli Nutrijel. Dia bikin bikin Nutrijel gitu ya, jelly di terus yang satu lagi dia bikin es mambo. Jadi bikin es teh di es mamboin. Terus pas teman-teman dia lagi main sepak bola di lapangan, dia bawa aja itu nenteng. Terus dia tinggal jualan. Nanti pas pulang dia dapat uang 20.000. Itu berarti keuntungannya 100%, modal 10.000, keuntungan 10.000 gitu ya. Kalau dia rajin jualan tiap hari, tiap anak-anak itu main, dalam sebulan dia bisa dapat 300.000 gitu ya. Ini anak SD gitu. Dalam 300.000 itu ya lumayan banget buat anak SD gitu, yang uang kebanyakan anak-anak kan ngabisin uang misalnya 3.000, 5.000 sehari gitu ya. Ini dia menghasilkan uang 10.000 sehari gitu ya. Ada lagi yang misalnya dia jualannya jualan stiker, jualan apa, mungkin uangnya bisa dapat jauh lebih banyak. Nah, keterampilan setiap orang berjualan itu sangat bergantung pada skill-nya dia, marketnya dia, terus bagaimana dia mengetahui kapan dia harus berjualan dan sebagainya gitu. Nah, sekarang untuk menjadikan modal usia kita itu supaya dia bisa menguntungkan keuntungan yang besar sehingga kita bisa mendapatkan yang disebut dengan kebahagiaan di akhirat, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghabiskan waktu? Usia saya alhamdulillah sudah sweet 17 gitu ya, sudah kepala 4. Bagaimana 40 tahun saya ini mau saya pakai? Nanti menjelang jelita, jelang 50 tahun gitu ya. Bagaimana menjadi 50 tahun ini akan saya pakai untuk menebus kebahagiaan saya di akhirat nanti. Bagaimana waktu, diri kita, dan sebagainya itu kita tukar untuk menjadi mata uang amal salih ya, yang dia adalah menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku di akhirat. Orang boleh bilang bahwa yang namanya harta nggak akan dibawa mati. Ngapain kamu ngumpulin harta banyak-banyak gitu misalnya. Tapi kita bisa bilang, kalau kita bekerja, punya harta, hartanya kita sedekahkan, hartanya kita jadikan jalan kebaikan, maka dia akan menjadi tabungan yang sangat besar di hari akhirat nanti gitu ya, insya Allah. Ini kita tidak perlu khawatir. Infak uang yang kita belanjakan di jalan Allah, fisabilillah, mungkin kita gunakan untuk pendidikan anak-anak kita, mungkin yang kita pakai untuk menyantuni anak-anak yatim, memberikan kepada orang tua, atau misalnya untuk anak-anak yang miskin dan sebagainya. Dia akan ditransfer nanti ke dalam tabungan kita yang disebut dengan tabungan akhirat. Juga waktu-waktu kita. Ketika kita menghabiskan waktu untuk belajar, ketika kita menghabiskan waktu untuk beramal, insya Allah semuanya itu akan bisa kita transfer untuk menjadi tabungan kita di akhirat, yang itu akan diganti dengan fasilitas yang ingin kita dapat di akhirat. Kita mau dapat fasilitas apa? Apakah kita mau pergi ke nauzubillah min dzalik ya, tidak bisa menembus surga dan adanya di jahanam misalnya, atau pergi ke surga tapi mampir dulu ke jahanam, nauzubillah min dzalik, atau misalnya mendapatkan surga levelnya yang paling bawah gitu misalnya, atau kita terus berusaha keras supaya kita bisa pergi ke Firdaus, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Ismail, bertemu dengan Khadijah yang kita baru tahu namanya, baru mengaguminya gitu ya. Tapi nanti kita akan bisa bertetangga dengan mereka. Kalau apa? Kalau kita bisa melipat gandakan modal yang kita punya untuk amal-amal salih kita yang akan kita bawa di akhirat nanti. Dan Ramadan adalah masa-masa yang sangat istimewa untuk meningkatkan tabungan kita, untuk meningkatkan keuntungan kita, untuk melipat gandakan agar modal kita yang sedikit ini cuma 1 bulan itu bisa senilai dengan sekian bulan kita beramal gitu ya, Masya Allah. Maka disinilah kenapa kita perlu bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah, ini adalah chance untuk menukarkan uang kita, menukarkan waktu kita, menukarkan diri kita
dengan kebaikan-kebaikan yang ada di akhirat nanti, dengan berbagai fasilitas yang ada di dalam surga, dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu istimewanya gimana? Kenapa dia bisa menjadi bulan yang istimewa untuk meningkatkan tabungan? Karena ada dua hal. Yang pertama, di bulan Ramadan, pahala ibadah berlipat ganda. Dia bisa menjadi 10 kali lipat bahkan lebih. Dan yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diobral luar biasa. Kita tahu bahwa di hari akhir nanti kan kita akan ditimbang ya antara kebaikan dengan keburukan. Maka kemudian ketika kita timbangan keburukan dan kebaikannya itu lagi sama-sama berat, agak susah untuk pergi ke surga gitu kan, atau malah sebaliknya timbangan kebaikannya lebih ringan gitu ya daripada keburukan. Maka apa yang terjadi? Ya kita berusaha agar ini itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan, menjadi lebih ringan gitu ya, agar si ini tuh bisa lebih berat gitu ya daripada keburukan yang ada gitu ya, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, seperti itu. Jadi ya inilah kenapa kita harus ceria, kita harus berbahagia menyambut bulan Ramadan gitu ya, bukan cuman asik ada kolak gitu ya nanti makanannya jadi lebih istimewa dan sebagainya. Iya, itu mungkin buat anak-anak ya tanosinya Ramadan ya seperti itu gitu ya. Tapi buat kita ya agak meningkat sedikit lah, bukan hanya masalah makanan, tapi ada hal yang lain yang harusnya membuat kita bisa lebih gembira gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya yang tadi itu, kita beramal apa sih yang dia akan lebih meningkatkan tabungan amal salih kita gitu. Jadi makin berat, makin berat, makin berat gitu ya, seperti itu. Tentu saja amalan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah puasa ya. Puasa ini di dalam bahasa Arab dia berarti siam atau saum yang artinya adalah menahan diri, imsak gitu ya. Nah, menahan dirinya itu ada di dalam surat Maryam ya ayat 26 bahwa Jibril mengatakan kepada beliau, makan dan minumlah, bersenanglah hati kamu ya. Beliau lagi sedih dan beliau merasa ya Allah rasanya lebih baik mati saja gitu ya, seperti itu. Betapa stresnya gitu ya, betapa khawatirnya Maryam ketika dia mengetahui dia hamil, padahal dia belum pernah disentuh lelaki seorang pun, kaumnya menghina, mencibir dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian menjelang melahirkan itu dia merasakan kesakitan yang luar biasa sampai pegangan gitu ya di pohon korma gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian Jibril menyuruhnya makan dan minum gitu ya, dan ya bergembira, jangan sedih gitu ya, seperti itu. Dan kemudian katakanlah bahwa dia bernazar untuk berpuasa, tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun gitu ya, seperti itu. Jadi habis itu Maryam menahan diri dari berbicara dan yang kemudian menjelaskan kondisi, menjelaskan bahwa dia adalah seorang wanita yang suci dan sebagainya, adalah baby Isa gitu ya, Nabi Isa yang dalam kondisi masih bayi dia bisa berbicara. Lalu dari secara istilah ulama fikih sepakat bahwa puasa itu didefinisikan sebagai menahan diri dengan niat ta'abud. Ta'abud itu adalah niat untuk beribadah dari makan, minum, dan dari hubungan biologis dan segala perbuatan yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang kita tahu dan kita sudah definisikan gitu ya. Tadi Mbak Nuning sudah membacakan beberapa ayat tentang berpuasa ya, dari ayat 183 yang sangat terkenal ya. Setiap bulan Ramadan itu diulang-ulang dibaca gitu ya. Dan kemudian berlanjut terus sampai ayat 187. Kita taunya itu ayat langsung segebrek gitu ya keluar. Padahal sebetulnya dia ada 3 periode turunnya, itu enggak langsung sekaligus. Ayat yang turun pertama adalah 183 dengan 184. Ketika Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk berpuasa 3 hari saja setiap bulan. Dan ini juga merupakan
perintah yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat dari nabi-nabi yang lain gitu ya. Dan juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi perintah berpuasa itu diberikannya itu bukan di bulan Ramadan dulu, tapi 3 hari di bulan 3 hari setiap bulan dulu gitu ya. Nah, bulannya bukan bulan Januari, Februari, Maret gitu ya, akan tetapi di bulan-bulan Hijriah gitu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Kalau kita bisa melihat biasanya itu di hari-hari ketika bulan purnama gitu ya, tanggal 13, 14, 15 gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat itu ada 2 pilihan juga, kalau misalnya bisa berpuasa, kalau tidak bisa maka dia memberi makan orang miskin gitu ya, seperti itu. Namun tentu saja walau bagaimana yang namanya berpuasa itu lebih baik ya, karena ketika kita memberi makan orang miskin mungkin kewajibannya gugur, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat-manfaat puasa. Nanti kita akan coba bahas manfaat-manfaat puasa ini apa saja gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa rukhsah ya kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang musafir gitu ya, seperti itu. Ini di ayat 185. Dan bagaimana waktu itu belum ada sahur dan sebagainya, jadi mereka boleh itu sampai tidur, kalau habis tidur udah puasanya dimulai lagi untuk hari selanjutnya. Ini sangat-sangat sulit gitu ya ketika orang belum berbuka, belum makan, dia tidur, terus ketiduran sampai pagi, pagi dia udah puasa lagi gitu ya. Ini sangat-sangat berat gitu lah, karena kalau udah tidur itu udah selesai gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang unik itu di tengah-tengah itu muncul ayat yang tadi dibaca di tengah-tengah ya. Ayat 186. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan orang-orang Baduy tentang di manakah Allah gitu ya. Apakah dia dekat atau jauh? Kalau misalnya dekat, dia mau berdoanya pelan-pelan. Tapi kalau misalnya jauh, berarti dia harus teriak-teriak gitu ya, seperti itu. Ini yang pikiran sederhana dari orang-orang Baduy gitu ya, Masya Allah ya. Lalu kemudian Allah menjelaskan bahwa aku itu dekat dan kalau hambaku meminta kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi Masya Allah ya, di tengah-tengah puasa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah ayat tentang doa yang sangat istimewa, yang sesungguhnya yaitu tadi bahwa dalam kondisi kita berpuasa, dalam kondisi di bulan Ramadan, ini adalah the best time untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apapun yang kita minta gitu ya, seperti itu. Makanya jangan sampai waktu-waktu istimewa dalam berdoa ini kita lewatkan begitu saja. Seperti itu. Nah, kasusnya adalah ketika ternyata banyak orang-orang yang kemudian dia merasa berat sekali untuk berpuasa dengan cara seperti itu gitu ya, apalagi terkait dengan hubungan suami istri dan sebagainya gitu ya. Bagaimana ada orang-orang yang kemudian melanggar batasan itu, di antaranya adalah Umar. Umar mendatangi istrinya setelah tidur gitu ya, seperti itu. Padahal udah haram, udah nggak boleh gitu ya, tapi mungkin ya banyak energi dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga beliau melanggar gitu ya. Dan turun ayat 187 yang juga tadi dibacakan gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang istimewa ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu sekali kebutuhan kita sebagai manusia. Sulit bagi seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menahan diri sampai 1 bulan gitu misalnya. Kalau itu tidak diperbolehkan ya, karena batasannya adalah tidur gitu ya, seperti itu. Sehingga kemudian dia menjadi halal. Jadi hubungan suami istri kemudian dihalalkan, orang boleh dia isya, dia buka, dia bangun itu nggak apa-apa gitu ya, mau makan, mau minum atau segala sesuatu yang membatalkan puasa gitu ya, berhubungan suami istri dan sebagainya, sampai kemudian nanti fajar baru dimulai lagi puasanya gitu ya. Makanya saya ingat ada ustadz yang point out ini gitu ya, bahwa sebenarnya bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah salah satu momen romantis gitu ya bagi pasangan suami istri, karena itu tidak menghalangi kita untuk beribadah yang istimewa gitu ya, beribadah bersama dengan pasangan kita. Karena dalam Islam itu adalah sebuah ibadah gitu ya. Kalau misalnya kita
ngeliatin cowok ganteng yang lewat di depan gitu ya, atau misalnya teman kerja atau siapa gitu yang agak-agak kakoi gitu ya, atau mungkin yang suka nonton yaitu ada artis segala macam ngeliatin apa gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang lebih daripada itu adalah sesuatu yang diharamkan, tapi apapun yang dilakukan dalam pasangan yang halal dengan suami kita, insya Allah itu adalah mendatangkan pahala yang besar gitu ya. Sesuatu yang haram, kalau kita melakukannya dalam kondisi yang halal, maka itu semua akan menjadi ibadah. Maka ini kita bisa menyatakan sebagai ibadah yang istimewa gitu ya. Bagaimana Allah memberikan kesempatan di malam hari itu untuk kita berbicara dari hati ke hati, pergi jalan-jalan atau apapun yang ingin dilakukan gitu ya bersama dengan pasangan halal gitu ya, seperti itu. Dia menjadi momen memperbaiki hubungan seorang suami dengan istri gitu ya, seperti itu. Bagaimana dia akan menjadi sebuah momen yang baik untuk menguatkan kembali hubungan di keluarga gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti ini periodenya gitu ya. Jadi tidak blok langsung turun gitu ya ayatnya, tapi pelan-pelan gitu ya, satu persatu ayat itu turun sampai kemudian manusia kaum muslimin terbiasa untuk berpuasa di bulan Ramadan dan dengan cara-cara yang jauh lebih Masya Allah lebih manusiawi gitu ya, dan kemudian sahur juga disunahkan ya. Ini adalah ibadah yang sangat istimewa gitu ya. Kita sahur itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat istimewa gitu ya. Mohon izin minum dulu ya. Ini kayak iklan. Kelihatan ya. Ada botol. Iya, ini. Bukan iklan. Kebetulan tadi konsumsi acara graduation buat guru. Ada minumnya. Ya. Nah, puasa ini harus kita yakini sebagai sebuah kewajiban karena di dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama semuanya menyatakan bahwa Al-Quran adalah sesuatu hal yang diwajibkan kepada kaum muslimin gitu ya. Dia adalah salah satu dari rukun Islam gitu ya, dan di sini spesifik memang puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada banyak jenis-jenis puasa yang lain yang nggak wajib, puasa Senin Kamis, puasa tengah hari setiap bulan itu sekarang hukumnya menjadi sunnah, bukan wajib lagi setelah adanya kewajiban di bulan Ramadan. Lalu kemudian bahwa semua ulama sepakat bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah hukumnya fardu ain yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib dan syarat dan sahnya puasa. Apa sih syarat wajibnya? Balik, berakal, kayak gitu ya. Syarat sahnya ya bagaimana dia tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa ya puasanya nggak bisa diterima. Nah, ini hikmah-hikmah berpuasa ya yang tidak bisa digantikan dengan fidyah. Jadi kalau misalnya ada orang nggak kuat gitu ya, ya bisa bayar fidyah, kewajibannya luntur, tapi sayang karena tidak mendapatkan beberapa hikmah-hikmah yang memang sangat istimewa, sebenarnya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah penguatan iman dan takwa. Yang kedua melahirkan ketundukan dan totalitas. Yang ketiga adalah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah merupakan medan pelatihan kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan. Kok bisa gitu ya? Yang namanya puasa, dia adalah menahan lapar dan haus. Yang lapar dan haus itu siapa? Siapa yang lapar dan haus? Mbak Umi? Kitanya. Kitanya kan? Kita sendiri, perut kita. Yang haus itu tenggorokan kita. Misalnya tadi udah kering, saya minum gitu ya. Tapi lagi puasa itu, mau sekering apapun tenggorokan kita, saya harus bilang, sorry, maaf ya tenggorokan, kamu sabar dulu, aku nggak bisa minum. Karena Tuhan aku nyuruh aku nggak makan. Ini perut lapar, dia bilang, lapar. Kalau lagi lapar normal, pasti koletak-koletak gitu ya. Saya kalau di kantor, kadang-kadang kan kalau lapar, saya bongkar-bongkar laci, cari cemilan gitu ya. Jadi sambil ngerjain sesuatu, sambil ngemil gitu kadang-kadang misalnya kan. Tapi kalau lagi kayak gitu, mau lapar, ini udah jam 12 siang, biasanya udah makan, jam 1, jam 2, tetap aja kita nggak bisa makan. Yang kita bilangin diri kita sendiri, sabar ya,
Ini nggak bisa gitu. Makanya dia menahan diri dari hawa nafsu benar-benar luar biasa. Melatih kesabaran benar-benar luar biasa. Karena bisikan-bisikannya itu ada dalam diri kita sendiri. Dan kita yang sakit gitu ya. Ya Allah, sampai kering gitu, sampai mules-mules gitu, sampai lemas gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kadang kalau baru pulang itu pulang kerja gitu ya, sampai rumah itu udah blok aja. Padahal harus nyiapin makanan buka dan segala macam, ya udah tiduran dulu gitu ya. Nanti kalau udah ada energi baru gitu ya. Kadang-kadang dicicil dulu gitu ya, yang bisa nggak usah ribet-ribet gitu masaknya gitu ya. Gitu-gitulah gitu ya. Tapi kalau namanya ibu-ibu ya harus nyiapin makanan buat anak-anak, nggak bisa yang simpel gitu. Kalau kita udah bikin Indomie aja selesai gitu ya. Kalau anak-anak manisnya, kuenya, ininya semua harus meriah di meja makan gitu ya, supaya mereka semangat berpuasa gitu, terus bangun dan sebagainya. Tapi di sinilah letak bagaimana kita melatih ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini gitu ya. Dan juga dia kejujuran. Kok kejujuran? Karena nggak ada orang yang tahu puasa. Saya nggak pernah bisa lihat Mbak Pur itu puasa atau enggak gitu ya. Meskipun bibirnya kering dan segala macam, ya itu mah malas ngelip glossin kali misalnya kayak saya gitu ya. Kering-kering kayak gitu-gitu gitu. Bisa 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 nyamar gitu loh. Nggak ada orang yang tahu orang itu puasa atau enggak. Kalau sholat orang kelihatan. Ngasih zakat orang ada yang dikasih uang. Ini ada yang pergi haji apalagi kelihatan keliling-keliling Ka'bah gitu ya, lagi tawaf gitu ya, atau ke bandara naik pesawat dan segala macam, kelihatan semuanya. Puasa itu enggak, ibu-ibu ngelihat saya, "Teriska puasa?" Padahal saya baru makan misalnya semenit yang lalu gitu ya. Nauzubillahin dzalik, mudah-mudahan enggak kejadian. Tapi nggak ada yang tahu, orang bisa bohong. Anak-anak juga bisa bohong gitu ya, makanya sering kejadian, "Puasa kok," padahal coklatnya udah tinggal separuh gitu ya. Dulu inget anak adik saya, apa namanya, eee, puasa-puasa gitu, dia masih TK gitu ya, tapi coklatnya tinggal sebelah, terus dia bilang, "Nggak tahu." Padahal ya siapa lagi gitu kan yang makan. Karena memang nggak bisa ketahuan orang itu puasa atau enggak, bener-bener cuman kita dan Allah. Di situ jujur gitu ya, karena dalam banyak hal kadang-kadang begitu sulit gitu ya kita untuk, yakin bahwa Allah itu Maha melihat dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah training kejujuran yang sangat luar biasa. Untuk masyarakat sosial, ya Masya Allah, bukan cuman yang sifatnya antara kita dengan Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengan masyarakat juga bisa jadi semakin erat gitu ya. Bagaimana buka puasa bersama kita, bagaimana kita bersama-sama lapar aja, itu udah luar biasa. Kamu punya uang 10.000, aku punya uang 100.000, dia punya uang 1 juta yen, semua puasa. Aku bisa beli ini botol Aqua 1 truk misalnya. Aku uang untuk beli 1 botol aja nggak punya gitu. Dua-duanya lapar. Ini solidaritas yang luar biasa. Bahwa kita bisa merasakan kehausan, keapaan, bukan karena kita nggak punya uang buat beli. Kalau perlu itu 1 truk dibeli bisa gitu ya minuman. Tapi karena kita dilarang Allah untuk minum. Sehingga kita bisa merasakan empati. Orang yang lapar dan sebagainya. Ada orang-orang yang harus mengais-ngais tempat sampah untuk cari potongan daging dari tulang-tulang yang daging-daging yang masih nempel-nempel di tulang orang-orang kaya yang nggak ngabisin makanannya misalnya di tempat sampah sebuah restoran misalnya. Ada banyak kejadian yang seperti itu gitu ya. Dan kita tidak berempati karena kita nggak pernah ngerasain yang namanya lapar. Tapi kalau udah itu tuh kerasa gitu, pas lagi tuh air, kayaknya nemu air putih aja rasanya udah luar biasa gitu ya pas lagi buka. Ini adalah sebuah jalan untuk kita meningkatkan empati dan bagaimana kemudian kita menjadi lebih menyayangi dan lebih mencintai orang-orang miskin sehingga kita lebih mudah mengulurkan uang untuk membantu saudara-saudara kita. Dan juga tentu saja insya Allah tindakan kriminal, bentuk-bentuk kemaksiatan juga akan lebih sedikit. Kenapa? Karena orang belajar menahan diri. Duh gue lagi puasa, gue nggak mau dulu, berarti dulu deh gue maksiat gitu ya. Minimal sebulan ini gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, seperti itu ya. Aman kan jadinya. Meskipun ya tetap ada kasus ya, ada pencurian, ada apa gitu ya. Yang mungkin udah terlalu kuat gitu ya setannya dalam mengendalikan diri manusianya gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah sebentar, ini kayaknya kelewat sedikit. Oh, ini.
tentang hikmah puasa dari sisi sihiyah atau kesehatan, insya Allah semua pada tahu ya bagaimana dia adalah sarana kita untuk memperbaiki sel-sel, membersihkan usus-usus dan sebagainya gitu ya. Bagaimana metabolisme di badan kita direset kembali gitu ya, diriset kembali agar dia menjadi lebih sehat gitu ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan dari berpuasa. Di hadis riwayat Abu Daud yang hasan ya oleh As-Suyuti itu disebutkan bahwa berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat gitu ya, seperti itu insya Allah. Dan keutamaannya tentu saja bahwa dia adalah merupakan media peluburan dosa-dosa kecil. Karena yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata mengharapkan ridho Allah, dosa-dosanya yang berlalu akan diampuni. Lalu dari Ramadan, between Ramadan and Ramadan gitu ya, puasanya dosa-dosanya juga akan diampuni. Masya Allah, ini memang cara Allah untuk clean out ya, untuk membersihkan dosa-dosa kita agar punggung-punggung kita yang begitu berat dengan dosa itu bisa diringankan. Yang berikutnya dikabulkan doa ya, tadi dibahas alhamdulillah alamin sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Lalu kemudian dia juga menjadi benteng dari api neraka karena Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka seperti itu ya ketika seseorang itu berpuasa, dan juga dia akan menjadi jalan untuk mendapatkan ar-rayyan. Ibadah puasa ini sendiri adalah ibadah yang sangat spesial karena nggak ada seorang pun yang tahu rewardnya itu kayak apa. Allah betul-betul yang akan menilainya. Malaikat untuk ibadah-ibadah yang lain itu mereka bisa tulis berapa banyak pahala yang akan didapat dalam setiap ibadah. Tapi spesial buat puasa, nggak ada yang tahu. Cuman Allah yang tahu. Allah yang akan menilai puasa-puasa kita gitu ya. Puasa-puasa seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana agar puasa kita itu mendapatkan nilai yang sempurna gitu ya. Jadi misalnya ada Quran terjemahan gitu ya, yang seperti ini, ada yang mungkin polos, ada yang mungkin dilapisi dengan emas, ada yang mungkin dilapisi dengan bahan berudru, ada yang mungkin dilapisi dengan berbagai macam barang-barang berharga. Harganya tentu lain gitu ya. Seperti itulah bagaimana kita menghias puasa kita. Ada puasa yang mungkin plain, hanya menahan makan dan minum dan selesai gitu ya. Ada yang puasanya itu penuh dengan keindahan. Keindahan dari apa? Yaitu tadi ditambah dengan amal-amal yang lain, ditambah dengan amal solih yang lain. Ketika kita dalam kondisi berpuasa, kita sholat. Kita dalam kondisi berpuasa, kita sholawat. Kita dalam kondisi berpuasa, kita tilawah. Itu seperti membuat puasa kita menjadi semakin komplit, semakin baik, dan kita mempersembahkan kepada Allah yaitu dengan sesuatu yang luar biasa. Sholat fardu pahalanya akan berlipat ganda. Sholawat kepada Nabi akan berlipat ganda. Juga tilawah. Tilawah di waktu normal aja satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu 3 huruf, bukan 30, bukan 1 huruf gitu ya, bukan pahalanya ngomong alif lam mim itu 10, tapi 3 dikali 10, 30. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, itu bisa berlipat-lipat. Makanya orang berlomba-lomba khatam karena ingin mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan. Ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam gitu ya, Masya Allah gitu. Ada yang setiap hari khatam gitu ya. Meskipun memang kalau nggak salah maksimal itu kalau bisa 3 hari khatam ya, jangan lebih cepat dari itu supaya nggak terburu-buru gitu ya, seperti itu bacanya. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya pahala ibadah yang utama di bulan Ramadan, dan ini akan meningkatkan kualitas puasa kita sehingga menjadi semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah yang lain, insya Allah semua tahu ya, memberi makan orang yang berbuka, dia akan mendapatkan pahala dan ampunan atas perbuatannya tersebut. Lalu memperindah akhlak, menjaga lidah, menahan pandangan dari yang tidak halal, dan sebagainya. Ini juga adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Kita targetkan akhlak apa nih yang mau diubah gitu ya, seperti itu. Lalu meringankan pekerjaan pegawai atau pembantu gitu ya, supaya mereka tidak capek, supaya mereka gitu ya, dengan harapan apa? Allah meringankan pemeriksaan di hari kiamat gitu ya, seperti itu. Ada ibadah sosial juga, menahan kejelekan,
bersedekah, memuliakan anak yatim, berbakti kepada orang tua, silaturahim dan sebagainya gitu ya. Kita upayakan misalnya, aduh udah lama nggak nelpon orang tua, dirutinkan. Udah lama nggak nelpon om, nggak SMS sepupu dan sebagainya, kita sambungkan silaturahim gitu ya, mumpung bulan Ramadan gitu ya. Ya alhamdulillah apa namanya, mudah-mudahan Ramadan kali ini kalau udah nggak emergensi, masjid-masjid bisa dibuka kembali gitu ya, seperti dulu gitu ya, seperti itu sehingga kita bisa bertemu dengan kaum muslimin di waktu-waktu tarawih dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah menggapai maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu hal ya yang tadi. Jadi yang pertama adalah ibadah, pahalanya berlipat ganda. Yang kedua adalah menggapai maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja caranya? Yang pertama adalah taubat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Apapun itu. Sekecil apapun, sebesar apapun, kita semua harus bertobat. Gimana sih caranya bertobat teh? Gitu ya, kadang ada yang nanya gitu ya. Yang pertama kita mengakui kesalahan kita. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, misalnya saya pernah pernah berbuat sesuatu yang salah lah, pernah mencuri misalnya, atau pernah pernah berpikir tentang seseorang misalnya, atau apa gitu ya, nauzubillah min dzalik, itu dibilang kepada Allah, diakui, lalu kemudian saya memohon ampun, ya Allah atas dosa saya ini, ya Allah tolong ampuni saya, berikan kekuatan kepada saya untuk menjauhkan diri dari perbuatan ini ya Allah, seperti itu. Lalu kemudian kita berhenti dari melakukannya gitu ya, seperti itu. Itu sangat-sangat penting. Jadi mengakui, beristighfar, lalu kemudian menjauh dari perbuatan tersebut gitu ya, benar-benar totalitas berhenti gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ya misalnya, aduh ya Allah saya berdosa meninggalkan sholat wajib, ampuni saya ya Allah, terus kita berhenti. Dan ada ustadz yang menyarankan dimulai di kodok gitu ya, kalau misalnya sering banyak sholat yang lalai, mulai di kodok, meskipun kodok sholat itu memang tidak ada tuntunannya ya, tapi ada ustadz yang menyarankan untuk melakukannya, walau alam ya. Tentang hal ini tergantung kepercayaan kita, tapi kita bertobat gitu ya dari hal-hal tersebut. Lalu kemudian berdoa untuk minta diampuni ya dengan istighfar, dengan doa-doa kita kepada Allah, rayu terus Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu ya, seperti itu. Doa gitu ya, doa untuk menjalankan kebaikan, doa untuk dimudahkan menjalankan kebaikan, doa untuk dimudahkan dari menjauhi dosa dan sebagainya ya, itu maksudnya. Nah, kalau istighfar lebih kepada memohon, berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perbanyak sujud. Itu juga akan insya Allah membantu kita untuk menggapai maghfirah. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan sujud. Makanya kita perbanyak sholat kita, perbanyak sujud kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya, seperti itu. Ya, karena sudah bergembira, selanjutnya kita atur persiapan kita. Kita niatkan yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Kita buat rencana, kita buat planning, niat puasa full 1 bulan, kecuali lagi haid misalnya. Lalu kemudian mau tilawah 2 kali khatam, 1 kali khatam, mau sholat sunat setiap hari duha, tarawih full, nggak ada yang bolong, sedekah sekian ribu, menelpon ke orang tua, biasanya seminggu sekali jadi 3 hari sekali misalnya, atau jadi setiap hari. Terus ini itu semua kita planning gitu ya, seperti itu. Kenapa sih planning itu penting? Ini adalah sebagai bukti niat tertulis kita gitu ya. Karena kalau misalnya di dalam Islam itu satu niat itu adalah satu amal soleh. Dicatat akan sebuah kebaikan gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya seseorang itu dia terputus, tidak sempat melaksanakannya, karena mungkin umur kita ya, kita nggak ada yang tahu. Ada orang meninggal sehari sebelum Ramadan dan sebagainya. Kita sudah tercatat punya niat
Dan insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah kita rencanakan. Akan tetapi kalau ternyata rizkinya sampai di bulan Ramadan, terus kita bisa melakukannya atas izin Allah, maka kita bisa mendapatkan 2 kebaikan atau bahkan lebih. Kenapa? Karena pahala Ramadan yang berlipat ganda gitu ya, insya Allah. Ya, mungkin ini yang ingin saya sampaikan untuk menyemangati kita menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah ada. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sampai di Ramadan yang tahun depan. Tahun kemarin banyak yang cerita ya, ibu-ibu bahwa ini Ramadan terbaik, bisa konsentrasi, bisa beribadah karena nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita harus yakin bahwa Ramadan tahun ini harus bisa menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin gitu ya, seperti itu. Lebih konsentrasi, lebih beribadah dan sebagainya gitu ya. Ya, karena wallahu alam apakah ini akan menjadi Ramadan terakhir kita atau tidak gitu ya, seperti itu. Kita saling mendoakan bersama-sama insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Mbak Pur dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Pur sebagai moderator ya. Hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan. Masya Allah. Meskipun berkali-kali mungkin kita mendapatkan kayak penyemangat gitu dari mungkin sebelum dari Dek Rizka juga mungkin udah nyiapin dari beberapa ustadz, tapi mendengar kayak persiapan Ramadan bikin kita tuh ya deg-degan juga, ya semangat juga, ya khawatir juga gitu karena selalu seperti itu setiap tahun karena usia kita nggak ada yang tahu gitu. Sampai memasuki Ramadan pun masih berdoa semoga kita mendapatkan kesempatan Ramadan di tahun yang akan datang dan selalu begitulah gitu ya hati kita ketika mendengar sebutan Ramadan gitu. Semoga teman-teman semuanya di sini kita saling menyemangati juga. Kenapa hari ini juga istimewa banget buat saya selain bersilaturahmi selalu dengan teman-teman meskipun secara langsung belum bisa karena pandemi ini. Tausiah ini yang bisa membangkitkan kembali gitu. Mungkin kita sudah ada niat tapi dengan mendengarkan runutan tadi yang sudah disampaikan Dek Rizka, makin kayak lebih terang lagi. Bahkan saya sempat lupa itu, maksudnya gini, amalan yaumian gitu yang biasa setiap tahun dikerjakan itu lembarnya kemana gitu, nyari-nyari itu baru-baru ini gitu kan. Alhamdulillah diingatkan kembali. Ada beberapa mungkin bisa dicari di sosial media atau di Google barangkali kebiasaan sebagian orang itu dia punya kayak catatan amalan harian selama bulan Ramadan tadi. Jadi nanti kita tinggal centang-centang aja. Mungkin kalau Mbak nanti Google amalan yaumian bulan Ramadan ada beberapa lembar tulisan gitu, misalnya bersedekah, misalnya kemudian sholat sunnah, baca Quran. Kalau hari itu melakukannya dicentang gitu. Jadi selama 1 bulan itu nanti kita bisa koreksi diri sendiri apa-apa yang berhasil kita lakukan, apa-apa yang masih belum gitu. Dan itu seru banget karena setiap hari kita jadi kayak jibung deh kayak yoku gambatan deh hari ini tank-tanknya banyak, poinnya banyak, dibuat poin sendiri gitu. Mungkin ini bisa membantu kita juga untuk menyemangati di saat nanti memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi apa yang sudah Mbak Rizka sampaikan tadi mungkin tidak perlu saya ulas kembali karena insya Allah ada screen-nya yang bisa kita share dan kita baca ulang. Jazakillah khairan. Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan penyambutan bulan Ramadan atau ya fokusnya tentang Ramadan dulu deh pertanyaannya itu. Kepada teman-teman semuanya saya persilahkan mohon berkenan Mbak Rizka untuk menjawabnya nanti.
Ada yang bertanya? Saya share filenya di grup ya, insya Allah. Dengan si Mas. Biar teman-teman yang lain juga mendapat kebaikannya gitu, mendapat manfaatnya. Ada yang mau bertanya? Hai Mbak Nunung. Silakan Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulan puasa gitu, kita kan setiap hari ngaji nih ya. Ngaji. Nah, terus belum katam pas sudah masuki bulan puasa. Itu sebaiknya kita lanjuti mengajinya atau kita mulai lagi dari awal? Seperti itu. Makasih. Jawab aja deh Mbak Rizka. Masih di mute kayaknya. Buka dulu. Tapi nyari-nyari dulu. Iya. Itu nggak ada apa namanya? Nggak ada ketentuan harus mulai awal atau ngelanjutin, Mbak. Jadi ini senyamannya Mbak Nunung aja. Misalnya saya nyaman nih tanggung nih 1 juz lagi, 2 juz lagi mau dihatamin, boleh. Misalnya mau mumpung Ramadan tanggal 1 pas mau one day 1 juz misalnya. Jadi pas 30 hari pas hatam, boleh. Nanti sisa juznya dilanjutin pas bulan Syawal, dilanjutin. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Karena dalam ibadah ibadah tilawah ini sendiri bukan di masalah hatam sebenarnya, maksudnya bukan masalah hatamnya hatam ya, tapi pahala per huruf-huruf yang kita baca. Jadi nggak ada masalah. Ada misalnya orang aku mah mau ini aja, mau baca berulang-ulang surat Al-Baqarah gitu misalnya, itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman banyak orang yang dia berusaha mengejar hatam itu karena ada doa hatam yang mereka pengen baca gitu. Habis hatam ini pengen baca gitu loh, sehingga akhirnya ya udah berusaha hatam misalnya seperti itu. Tapi doa hatam pun nggak harus dibaca pas hatam doang. Kalau misalnya kita mau baca tiap hari juga boleh kan. Orang di masjid-masjid juga kan Allahumma arhamna bil Quran segala macam itu tiap hari ya, tiap maghrib kita dengar gitu ya. Jadi doa hatam itu kita habis baca Quran, kita lihat ke belakang, kan suka ada di belakang Quran ya doa hatam, kita baca gitu misalnya, meskipun nggak hatam nggak ada masalah sebetulnya, karena itu adalah doa yang sangat indah ya, yang sangat baik seperti itu. Jadi mana yang kita lebih suka gitu ya. Kalau saya pribadi saya suka memulai Ramadan dengan gembira dan halaman baru gitu ya. Jadi saya kasih tanda dulu ini kamu aku terusin nanti soal ya. Saya mau baca sekarang Al-Fatihah Al-Baqarah gitu. Jadi pas udah maghrib, azan maghrib nih bulan Ramadan itu tilawahnya udah langsung ganti hanca ya, orang Sunda bilang Teh Bibi hanca itu. Pokoknya daerah yang kita baca yang baru gitu ya. Jadi ya udah kita saya dengan memulai adzan maghrib Ramadan pertama itu biasanya Al-Fatihah lagi, Al-Baqarah dan gitu. Tapi ini gimana? Bebas, nggak ada ketentuan insya Allah. Demikian Mbak Nunung, mudah-mudahan. Terima kasih Teh. Terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Saya mau tanya. Oh, Mbak Umi dulu ya, Mbak Umi dulu yang tadi angkat tangan. Sebentar Mbak Sari ya, Mbak Umi dulu silakan. Mbak Sari, mohon maaf Mbak Pur juga. Ini biasanya kan kalau di kita ya amaran-amaran sebelum menjelang bulan puasa itu kan ziarah ke makam orang tua. Dan itu misalnya makam orang tua ibu bapak kakek nenek. Nah kebetulan misalnya kakek neneknya tuh makamnya tuh ternyata lebih dekat gitu. Jadi mau lewatin itu urutannya itu harus ibu bapak dulu, kakek, atau misalnya kalau kita yang jauh di Jepang ini kan nggak bisa ziarah ke makam. Nah itu cukup dengan berdoa dari sini, baca surat khusus apa gitu. Dan urutannya itu kalau misalnya di Indonesia ya, karena lebih dekat dari makam, lebih baik ke nenek kakek dulu, baru ke orang tua atau bagaimana? Terima kasih. Mbak Rizka masih di mute, jangan lupa. Oke. Udah dipencet sekarang.
Saya udah share filenya ya ke grup IPMI, insya Allah. Kalau mau sambil lihat-lihat yang mau ditanya dari situ juga bisa. Untuk ziarah ke makam dan sebagainya, sama ya sebagaimana tadi tilawah, sebenarnya nggak ada aturan khusus urutan dan sebagainya, Mbak Umi. Jadi bebas aja. Dan orang itu dia berziarah juga sebenarnya nggak ada apa ya namanya, nggak ada aturan khusus harus berziarah. Cuman karena mumpung Ramadan, terus dia momen untuk mendoakan dan silaturahim, dan kebetulan mereka udah meninggal ya, sehingga masyarakat kita pergi misalnya ke makam-makam itu untuk mendoakan mereka secara khusus gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jadi nggak ada urutan harus kemana dulu ya, yang paling gampang aja gitu ya, seperti itu. Cuman kalau dari sisi apa ya namanya, dari sisi kedekatan, tentu saja yang paling utama prioritas ya orang tua ya. Habis orang tua ya baru ke mana, ke kakek, nenek dan sebagainya. Terus ke pinggir saudara-saudaranya orang tua ya, paman, bibi dan sebagainya. Ini baru ke mana-mana gitu ya, seperti itu. Ya itu sih. Jadi mungkin ya kalau misalnya di sini kita nggak bisa ziarah, ya kita khususkan berdoa untuk mereka, baca Al-Fatihah untuk mereka, atau misalnya kita pengen baca nih surat Al-Baqarah atau surat Yasin, kita pengen kirim buat mereka, misalnya seperti itu bisa ya mengirimkan pahala. Atau kadang-kadang bisa juga kita bersedekah, misalnya saya sedekah nih wakaf, tapi pengen dikasih buat atas nama bapak atau ibu yang sudah meninggal, itu bisa gitu ya. Ya itu sih. Jadi itu adalah apa ya namanya, kalau orangnya masih hidup, kita bisa kan tadi ada amalan sosial itu kita birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada orang tua. Kalau masih ada, itu kan lebih mudah ya, silaturahim, berkunjung, menelepon, ngirim uang dan sebagainya gitu ya. Nih buat Ramadan nih uang sangu gitu misalnya, seperti itu. Nah, karena mereka udah meninggal ya kita kirim doa, kita melakukan sesuatu untuk mereka, atau misalnya kalau ternyata mereka punya saudara-saudara yang sahabat-sahabat yang kita tahu mereka deket banget, kita bisa silaturahim sama sahabat-sahabat itu misalnya. Kita telepon, ini siapa? Ini anaknya Bu Anu, misalnya yang ini, gimana kabarnya Tante? Misalnya seperti itu juga baik. Jadi salah satu birrul walidain yang kita bisa lanjutkan selain mendoakan, itu adalah bersilaturahim dengan orang-orang kesayangan mereka. Itu makanya termasuk om tante segala macam kan itu udah keluarga ya. Nah, sahabat-sahabat orang tua juga itu salah satunya gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan terjawab Mbak Umi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga Mbak Umi bisa difahami tadi penjelasannya. Silahkan selanjutnya ke Mbak Sari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak hari ini ya, udah sharing, Masya Allah banget ya ininya. Sebenarnya saya mau nanya, gini Teh, ini pasti banyak, bukan hanya saya aja ya Teh ya, ibu-ibu yang lain juga mungkin ya, setiap Ramadan mungkin pada doki-doki gitu, pada deg-degan juga. Saya bener sesungguhnya kalau Ramadan itu selalu menunggu gitu, menunggu kalau udah kita kira-kira seminggu udah deg-degan. Deg-degan artinya aduh, kebayang waktu saya masih kecil dulu itu kan tanosimi banget ya, artinya ntar ada ngabuburit ya, terus ada apa namanya main sama tetangga gitu, pokoknya rame dah sebelum buka, terus bikin kue kering tuh sama orang tua, ya ampun itu pokoknya memori banget gitu. Jadi saya kalau mau masuk Ramadan walaupun di Jepang juga seringnya kebayang ke sana gitu Teh. Masya Allah. Nah terus yang saya mau tanya ini kan sekarang akhir ini banyak juga ya kita kadang-kadang Ramadan itu ada bermacam-macam niat gitu ya. Selain itu ada yang niatnya mau kurus, terus ada juga niatnya ya maksudnya ya kayak tadi itu saya pengen ngabuburit gitu, pengen buka bersama gitu kan. Biasanya apalagi teman-teman di Indonesia tuh Teh, saya sering banget tuh ngeliat teman-teman pada buka bareng, buka puasa bersama gitu. Terus kadang-kadang ya macam-macam lah niat-niatnya itu Teh gitu. Nah di dalam niat-niat itu gimana tuh Teh menurut misalnya ada apa seperti dari Al-Quran atau Sunnah atau apa yang Teteh tahu gitu ya, hukumnya gimana tuh Teh?
Terima kasih. Segitu aja Teh. Assalamualaikum. Iya. Jadi untuk masalah niat berlaku kepada belum dipersilakan Mbak Pur, saya langsung jawab. Ngomong sesuatu tapi itunya juga nggak dibuka. Silakan langsung aja. Kita Saya nemuin mic duluan daripada Mbak Pur. Jangan nggak usah terpaku dengan apa sih resmi-resmian. Tadi juga saya mohon maaf dipotong sebentar Mbak Rizka. Lupa mempersiapkan Mbak Sari untuk sepatah dua patah kata tadi, langsung aja acara. Maaf ya Mbak Sari. Oh, nggak apa-apa, itu udah sama aja. Ya silakan Mbak Rizka. Ya, jadi begini, di dalam hadis Imam Nawawi yang pertama itu disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat, likulli imri'in manawa gitu ya, dan seterusnya gitu ya, bahwa setiap amal itu memang bergantung pada niatnya. Kalau misalnya seseorang itu dia hijrah, ini sampai hijrah ya, hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi barang siapa yang dia hijrah karena ingin menikah dengan seseorang, ya maka dia akan mendapatkan itu gitu loh, seperti itu. Nah, ini gimana nih niat-niatnya itu? Ya niat-niatnya itu ya itu apa yang kita dapat yang kita niatkan. Kalau niatnya ngabuburit ya dapatnya itu. Niatnya pengen buka puasa bersama ya dapatnya itu. Makanya ada yang seru gitu ya di Facebook, dia apa buka puasa di sini, buka puasa di sana, ya dapatnya memang itu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana niat yang terbaik yang bisa kita lakukan? Ya, niat yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah niat untuk mendapatkan keridhaan, ampunan, dan juga ketakwaan gitu ya. Ini yang harus kita niatkan. Ya Allah, saya Ramadan ini saya memang mau dapat keridhaan Allah, ampunan, dan juga menjadi orang yang bertakwa misalnya. Nanti terus kita tulis juga boleh, saya Ramadan ini mau jadi orang yang lebih cantik gitu misalnya, karena kurus. Saya Ramadan ini mau ini nggak ada masalah juga gitu loh. Tapi tetap semuanya harus dibingkai dengan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah itu tadi. Kayak misalnya, kenapa sih memori tentang berpuasa, bikin kue dan segala macam, itu memang memori yang harus di-create dalam diri kita untuk membuat Ramadan itu memang sesuatu yang menyenangkan. Dan sekarang kita punya anak gitu ya, itu juga di rumah itu bikin list menu 30 hari itu yang ditulis adalah menu, bukan menu utama ya, kue ya biasanya. Jadi ini bikin pancake, roti apa, bikin bubur ketan hitam, bikin apa, itu anak-anak yang request gitu ya, apa aja yang mau dibikin misalnya sepanjang bulan Ramadan. Sampai waktu itu kayaknya saya bikin rekor, bikin risoles gitu ya Ramadan tahun kemarin gitu, sesuatu yang luar biasa, di usia 40 tahun baru bisa bikin risoles gitu ya. Tapi ya cuma bulan Ramadan, karena saya tahu anak-anak suka banget, dan ya spesial lah hadiah mereka puasa, jadi bikin risoles gitu, misalnya seperti itu. Tiap orang punya momen-momen tersendiri untuk membuat Ramadan itu istimewa. Tapi yang pasti target kita kita tujukan untuk mendapatkan yang terbaik tadi itu ya sebulan Ramadan itu. Sisa-sisanya ya tinggal anggaplah itu yang kecil-kecil aja. Karena kalau kita misalnya kayak orang ini ke masjid buat sholat dan ternyata dia ketemu jodoh di sana, itu kayak bonus. Dia dapat jodoh gitu. Dia pergi ke masjid karena Allah, bonusnya dapat jodoh. Tapi kalau niatnya dapat jodoh, pahala sholatnya nggak dapet gitu. Karena udah ngelihat itu orang udah datang nggak ya si cewek itu gitu. Kalau yang itu gantengnya datang nggak? Udah ke masjid gitu ya, seperti itu. Nah ini harus hati-hati, mau dapat apa? Nanti udah selesai, dapat jodohnya, nikah udah selesai, terus pahalanya gimana gitu? Nauzubillah min dzalik, karena ini terjadi di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ada orang yang dia pandai mengajinya dengan begitu baik, begitu cantik gitu ya. Lalu kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu kenapa ngaji? Aku mengaji karena Engkau ya Allah. Terus Allah bilang bahwa tidak, kamu mengaji itu karena pengen disebut ngajinya bagus, pengen disebut erai, sugoi dan sebagainya. Ya udah, silahkan, kamu sudah mendapatkan di dunia, pahala ngaji udah nggak ada lagi, silahkan pergi ke neraka gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ada yang guru preaching penceramah ya, dai gitu ya, ini yang paling suka bikin saya ngeri gitu ya. Kamu udah selesai dibilang sugoi, ustadz kondang atau ustazah kondang dan sebagainya gitu ya, dipuji-puji segala macam. Makanya ini kadang-kadang fitnahnya medsos ya, pencitraan begitu
wow gitu ya, dan orang nggak tahu betapa kacaunya kita di balik itu semua gitu ya, wallahu alam. Nah, tapi kemudian ya itu tadi ketika dia bilang aku mengharapkan keridhaan Allah. Ya, dia bilang ya kamu sudah mendapatkan itu, ketenaran sebagai orang baik, ketenaran sebagai ahli dakwah dan sebagainya. Ya udah selesai gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus kita betul-betul istighfar karena kita nggak bisa nipu. Masalah niat ini kita nggak bisa bilang aku tulus kok niat pengen dapat Ramadan tapi dalam hati tapi aku kan pengen kurus, aku kan pengen ini, aku pengen dikirimin banyak makanan sama orang-orang, aku pengen pakai baju baru gitu ya, biar bisa show off gitu ya, Lebaran itu kan harus pakai baju terindah, padahal di dalam hati ini baju aku baru beli nih 1 juta, 2 juta gitu misalnya, pengen nunjukin sama orang. Nah ini kita nggak bisa nipu Allah masalahnya. He knows apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang berat gitu ya, makanya niat itu memang harus the best niat yang kita bisa, dan terus memohon Allah untuk membantu meluruskan niat-niat kita. Ya Allah, luruskan hati saya, niat saya, dan sebagainya. Seperti itu. Ya hati-hatilah. Orang bisa puji-puji, tapi Allah itu nggak bisa gitu ya. Ada yang dipuji-puji orang itu sama malaikat. Dia begitu baik sama orang tuanya, ngerawat orang tuanya yang sakit, dan segala macam. Tapi kata Allah, dalam hatinya dia berdoa supaya orang tuanya cepat mati. Gitu ya. Allah. Karena nggak kuat lama-lama. Nauzubillah min dzalik. Seluruh dunia puji-puji dia, bahkan malaikat memuji dia, tapi Allah tahu. Karena malaikat memang nggak bisa melihat hati kita yang paling dalam gitu ya, seperti itu. Ya, lain dengan kita berdoanya tuh kayak, ya Allah yang terbaiklah yang Kau bisa karuniakan. Saya nggak tega ngelihat mereka menderita, misalnya orang tua menderita. Yang terbaik bukan karena kita capek, bosan dan sebagainya gitu. Lain ya ininya doanya, pengharapannya. Kita mengharap yang terbaik untuk orang yang sakit parah misalnya, seperti itu. Ya itu ya. Jadi sama niat memang be careful, hati-hati, kita semua jaga niat. Ya, jazakillah khair, sangat bermanfaat. Terima kasih. Ada yang bertanya dari lain, Mbak Anti, gimana? Oh, iya, aku nggak bisa membaca, Mbak Sari. Boleh dibacakan pertanyaannya, Mbak Sari? Onengasi, Mas. Enggak, saya suruh buka aja ininya, mic-nya. Oh. Mbak Anti, silakan dibuka mic kalau mau tanya. Silakan Mbak Anti. Kekecilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget. Kedengeran nggak? Kecil banget suaranya. Bentar. Udah mana coba? Saya join lain deh Mbak, nggak apa-apa. Jadi saya dengar langsung dari lain. Silakan. Saya kedengaran. Silakan. Iya, Mbak Rizka, saya mau nanya, kalau bulan Ramadan itu kan, kalau saya kerjanya di supermarket gitu, kan kerjaannya tuh kadang-kadang suka ada yang barang yang makanan haram gitu. Terus kalau dalam keadaan puasa tuh kadang-kadang yang nggak tahu bisa kepegang juga, tapi pakai sarung tangan sampai 2 lapis gitu. Itu hukumnya gimana ya? Batal nggak puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rizka langsung dijawab. Iya, puasa itu nggak kayak sholat ya. Kalau sholat itu kan kena najis, nggak boleh ya kalau sholat ya. Tapi kalau puasa itu kita kena najis itu nggak ada batal puasa seperti itu. Terus kalau memang dia najisnya najis yang cukup berat ya, tapi yang cukup berat itu kan kalau di dalam mazhab Hanafi itu kan cuman air liur anjing ya. Jadi kalau di Indonesia babi itu masuk yang berat. Jadi kita harus cuci 7 kali sama tanah, debu, tanah ya. Sama tanah 1 kalinya kan. Tapi kalau di dalam mazhab yang Hanafi misalnya nggak usah dicuci biasa, udah nggak apa-apa, pakai sabun yang bersih gitu ya. Yang harus dicuci 7 kali plus tanah itu cuman air liur anjing gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dari sisi membatalkan puasa itu enggak seperti itu. Namun mungkin tentu saja kita harus tetap berhati-hati karena ketika kita bekerja berhubungan dengan sesuatu yang haram itu memang
walau bagaimana itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Meskipun bedanya adalah kalau misalnya bekerjanya langsung ini saya meninjau tentang tempat bekerja ya, bekerjanya langsung di tempat yang haram, misalnya pabrik bir atau pub-pub yang memang jualan Hammer dan sebagainya, itu jelas haram. Jadi mau puasa nggak puasa itu memang nggak boleh gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia umum kayak supermarket, barang-barang di situ ada yang halal, ada yang haram, itu sebagian ulama masih memperbolehkan, terutama kita di negeri minoritas. Jadi nggak ada masalah, cuman memang diusahakan supaya kita tidak bersentuhan kecuali memang kepaksa, seperti itu. Jadi ya kalau memang terpaksa, mudah-mudahan Allah mengampuni gitu ya. Sambil kita berdoa mudah-mudahan bisa bekerja di tempat yang halal gitu ya, seperti itu. Maksudnya halal ya full halal gitu ya, seperti itu. Tapi masih diperbolehkan karena tidak mainnya itu bukan tempat yang haram gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Anti. Jadi insya Allah kalau membatalkan sih enggak. Ya. Mudah-mudahan bisa berdoa aja di bulan Ramadan supaya dapat area-area yang aman gitu ya, bagian jualan bagian kasir lah atau apa gitu ya, kayak gitu-gitu misalnya ya. Maksudnya ya nggak banyak bersentuhan dengan itulah kayak gitu. Kan ada yang memang harus motong ngebungkusin yang haram misalnya, seperti itu ya. Walau alam Ya, Islam. tapi tapi kalau saya udah bagiannya udah ditentuin gitu, jadi udah nggak bisa di kasir pindah gitu, nggak bisa. Jadi bagian yakitori kan, jadi yakitori itu banyak sekali, ada macam-macam, ada bikin kayak daging-daging lain juga gitu yang bukan yakitoriin sih, tapi kayak dikasih bumbu atau apa gitu, tapi pakai itu sarung tangan yang itu sih yang 2 lapis gitu. Cuman ya saya khawatirnya itu kalau kepegang itu gitu jadi bagian, kan kadang-kadang tuh ganti-gantian gitu itunya bikin itu memang harus gitu, udah digilirin gitu. Jadi kalau kepegang pada waktu puasa itu tapi nggak pegang langsung sih, itu aja ya, khawatir gitu membatalkan puasa. Batal Mbak, pegang langsung aja nggak batal, apalagi pakai sarung tangan, insya Allah nggak batal. Nggak apa-apa ya. Oh iya. Ya udah ya, terima kasih. Jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Ada lagi waktu kita sampai jam 9.30, walaupun sampai disediakan sampai jam 10 sih, tapi saya kira Dek Rizka suaranya sudah. Mbak Wiwi silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Rizka. Dan juga suara saya begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, ini agak-agak ketitipan pertanyaan dari teman, tapi dia nanya ke Wiwi, tapi Wiwi nggak yakin mau jawabnya gimana. Jadi sekarang pengen meyakinkan, menanyakan lagi tentang fidyah sama kodo ya. Kodo puasa ini bagi yang hamil, terus yang berikutnya juga menyusui, terus yang berikutnya akhirnya kan tertumpuk-tumpuk tuh puasa batalnya. Nah itu bagaimana batasannya, dengan membayar fidyah atau tetap harus dengan kodo, atau mana aja yang harus kodo saja, tidak atau fidyah saja gitu. Jadi yang mana saja yang ininya minta batasannya, begitu Teh. Ya, jazakillah khairan. Oh iya, Kum. Iya. Silakan Teteh. Ya. Jadi untuk mengganti puasa ya, pada dasarnya yang namanya puasa itu dia harus diganti dengan qada. Jadi kalau kita berhalangan puasa dengan sebab apapun juga, itu sebenarnya kita harus mengqadanya. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana orang itu nggak bisa qada. Jadi prinsipnya gitu ya Mbak. Orang nggak bisa puasa nih. 30 hari. Ya, 3 hari ganti. 5 hari nggak bisa puasa, 5 hari ganti. Ya, seperti itu.
Namun ada kasus-kasus tertentu di mana memang nggak bisa bayar sama sekali, mau diganti juga diganti kapan, hari biasa juga nggak bisa. Siapakah mereka? Para orang tua yang udah sepuh, lansia. Nah, mereka kan gantinya juga nggak bisa gitu kan. Makanya mereka diberikan kemudahan untuk membayar fidyah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang haid, yang alhamdulillah yang nifas dan sebagainya, itu semuanya gantinya adalah qada, seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat misalnya dia harus ada yang double antara antara qada dengan nifas. Nah, itu didiskusikan lagi karena itu biasanya terkait dengan orang yang hamil. Hamil atau menyusui, ada yang bagian membahayakan bayi, membahayakan ibu dan sebagainya. Itu ada beda perhitungannya. Itu mungkin nanti kalau orangnya memang dalam kondisi itu lebih baik ditanyakan. Tapi kalau orangnya secara umum, ya jawab aja jawaban secara umum gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan masalah kasus-kasus di mana orang berbulan-bulan nggak bisa berpuasa gitu ya. Kayak kasus saya hamil dan menyusui itu kalau dijumlahin itu total 10 tahun ya, berturut-turut gitu kan, seperti itu. Ada masa-masa di mana lahir itu anak pada bulan Ramadan, ada juga yang lahirnya itu di bulan Sya'ban, sehingga pas Ramadan itu datang kondisinya itu lagi nifas gitu loh, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Tapi karena tahun berikutnya juga hamil lagi, menyusui lagi kan masih nggak bisa ngodo gitu ya. Dibayar fidyah dulu gitu ya. Tapi tetap harus dimasukkan bahwa suatu saat saya akan membayarnya gitu loh. Jadi kerjaan saya sekarang setelah menyusui itu selesai, saya masih nyicil-nyicil, jadi masih bayar hutang puasa haid yang tahun-tahun sebelumnya, masih nyicil yang nifas dan sebagainya gitu ya. Banyak banget gitu utangnya sebenarnya gitu. Udah dibayar sama fidyah tapi kan tetap belum tuntas kewajibannya gitu. Jadi ya sekarang nyicil-nyicil itu gitu loh. Belum bisa belum bisa puasa sunnah ya. Jadi Senin Kamis puasa itu lebih kepada ngejar utang puasa gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu jawabannya ya, Mbak Teh Wiwi. Ya, jazakillah khairan. Kalau puasa nambah sedikit. Kalau puasa Senin Kemis niatnya untuk membalas nggak boleh ya? Harus satu-satu ya niatnya ya. Ada dua pendapat ya. Ada yang bilang boleh double niat, ada yang bilang niatnya cukup satu. Nanti kita Jadi yang mana enggak? Yang mana ya? Double sekalian dikumken ya. Ya. Baik ya. Jazakallah khairan. Terima kasih Teh Rizka. Terima kasih Mbak Pur. Ini bisa dapat pahala double mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbil alamin. Tapi minimal pas kita puasa Kamis mau sunnah mau puasa juga itu kan Kamis itu waktu amal kita diangkat ke langit ya. Jadi ketika malaikat bilang lapor sama Allah kondisi kita lagi puasa, mau puasa apapun itu sebenarnya itu udah istimewa. Jadi udah spesial gitu loh. Karena kita dilaporkan dalam kondisi udah puasa. Ibarat orang lagi ngecek nih, oh si Anu mah lagi oke gitu kan. Jadi lapor ke bosnya enak. Daripada diliatin kok masih lagi buka FB gitu komputernya. Ya, nanti dilaporin ke bos lagi buka FB gitu. Tapi kalau lagi ngapain kan keren gitu ya pas dilaporinnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya waktunya juga sudah mulai larut. Gimana teman-teman semuanya? Saya kira tadi apa-apa yang sudah disampaikan ke kita semuanya cukup jelas. Nanti kita baca ulang kembali di yang tadi di-share. Jazakillahu khairan. Sebenarnya saya ada pertanyaan tentang ini sholat lail di saat bulan Ramadan. Minta izin ya, saya pengen tanya. Pernah dengar dan ada juga yang tanya, tapi saya pengen tanya lagi gitu untuk memperjelas. Jadi ketika kalau misalnya kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, sebagai perempuan itu kalau dulu lebih enak sholat tarawih di masjid karena kita dengerin gitu kayak terus juga semangat ada temennya gitu. Nah misalnya kita sholatnya separuh di masjid separuh di rumah, kemudian plus ditambah misalnya kita sudah misalnya niat sholat 8 rakaat sholat tarawih,
dilakukan 4 rakaat di masjid, kemudian 4 rakaat di rumah, kemudian witir. Tapi misalnya bangun tidur, kita mau sholat tahajud gitu. Itu sholat tengah malam yang kita terbangun itu terhitung itu sholat tahajud atau masih sholat tarawih gitu? Apa bedanya sih sholat tarawih dengan sholat tahajud gitu di bulan Ramadan gitu? Kalau di bulan-bulan lain mungkin ya itu tahajud atau sholat apa gitu, sunnah apa gitu, atau hajat atau apa gitu. Itu gimana, Dek? Ya, udah nemu mic. Kayak kerjaan saya nyari-nyari mic. Ya, yang saya pahami semua sholat tarawih mau sholat tahajud itu namanya sama-sama qiyamul lail ya, sama-sama sholat malam. Nah, tarawih itu adalah sholat yang memang ada di bulan Ramadan. Dia disebut tarawih karena dia sholat yang rileks. Rileks banget dua. Dan kita nggak usah nunggu tidur dulu gitu ya. Habis Isya kita bisa langsung sholat seperti itu. Nah, sementara tahajud itu dia spesifik. Yang saya pahami dia itu kita lakukan setelah tidur. Jadi kalau misalnya Mbak Pur, misalnya sholat habis Isya, sholat tarawih 4 rakaat, ya 4 rakaatnya tarawih. Itu bobo, bangun 4 rakaat tambah 3, nah 7 rakaatnya itu yang disebut dengan tahajud seperti itu. Yang saya paham. Nah, kalau di masjid itu kalau kita lagi itikaf biasanya kayak imam di Otsuka ya, dia sholat tarawihnya itu 23 rakaat. Nanti habis 23 rakaat kita jam 1 atau jam 2 itu bangun lagi untuk sholat tahajud 11 rakaat. Jadi sehari malam itu bisa 40-an ya, dan 1 rakaat itu kan 1 rakaat salah. 23 rakaat itu ngehabisin 1 juz ya, karena 1 bulan hatam gitu ya. Jadi dicicil 20 halaman kan Quran, jadi 1 rakaat itu 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, sehingga 23 rakaat dapat 1 juz. Jadi memang yukuri pelan-pelan seperti itu. Ya. Jadi kalau memang udah lewat tidur ya itu tahajud, kalau sebelum tidur ya itu yang disebut dengan sholat rileks atau tarawih. Jadi kalau tarawihnya tungtang itu aslinya bukan tarawih, itu ngebut. Saya nggak tahu bahasa Arabnya ngebut ya. Tarawih itu rileks, beri sholat. Berarti terus ya. Tapi tadi nggak ditanya ya mana yang lebih baik, yang di masjid atau di rumah kan? Ditanya juga. Ya maksudnya bagi perempuan itu kan nggak wajib di masjid. Iya. Maksud saya tuh yang maksudnya 4 rakaat di masjid gitu misalnya, tapi 4 rakaat melanjutkan tarawihnya tuh di rumah gitu. Kayak biar dua-duanya dapat. Karena jadi yang saya tahu sholat perempuan itu memang lebih utama di rumah. Jadi kalau memang dia di rumah ya itu lebih baik bagi dia. Tapi dia tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid. Jadi nggak ada larangan perempuan untuk pergi ke masjid. Dan ketika dia pergi ke masjid, lalu dia mendapatkan beberapa keuntungan. Misalnya silaturahim, ketemu muslimah lagi, dapat makanan gitu. Karena orang bonus makanan ya bonus. Itu lewat sih. Kalau saya dulu suka di Masjid Otsuka itu kan imamnya bacaannya bagus ya. Jadi kita lebih gitu dengerin. Terus bisa tahan 1 jam. 21 juz itu sholat tahan berdiri gitu. Kalau di rumah baru setengah halaman aja udah goyang-goyang misalnya, udah Allahu Akbar, ruku gitu misalnya seperti itu. Nah, ketika dia mendapatkan benefit-benefit yang lain dari dia pergi ke masjid, terus ada ceramah tarawih, misalnya ada hadis, ada apa yang dibacakan di masjid dan sebagainya, dia mendapatkan pahala tambahan itu tadi. Jadi kita mengambil keutamaan itu. Belum lagi pergi ke masjid yang kita ikutin gitu ya, seperti itu. Jadi itu mangga bebas aja, misalnya kita pilih 4 biar nggak pulang malam dan sebagainya, boleh mangga gitu ya, silakan seperti itu. Ya itu aja sih Kak. Jadi nggak ada patokan khusus, kita mencari mana yang memang benefitnya paling banyak buat kita gitu ya. Hai, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Satu lagi boleh nggak Mbak? Hai, siapa ya? Nunung. Oh iya Mbak Nuning, silakan Mbak Nuning. Ini aja Teh, kalau suami jadi imam untuk sholat taraweh, itu syaratnya apa ya Teh? Kan suami tuh Al-Fatihah sih udah hafal ya, alhamdulillah. Tapi untuk surat-suratnya
paling hanya 1. Terus itu gimana Teh? Terima kasih. Masya Allah, itu udah luar biasa Mbak. Al-Fatihah sama 1 surat udah hafal, itu udah modal jadi imam. Iya. Iya. Karena di dalam sholat itu yang reciting yang harus dibaca ya Al-Fatihah gitu kan, yang sholat surat pendek itu dia sunnah ya, yang wajib ya Al-Fatihah. Ya. Terus satu lagi adalah tahiyat itu harus hafal juga. Jadi kalau dia yang wajib-wajib itu dia udah hafal, yang lainnya itu bisa menyusul. Bahkan kalau bisa diinikan lah kayak Subhanarabbiyal Azim itu kan pendek banget ya, atau Subhanallah aja udah bisa gitu kan sebenarnya. Jadi kalau yang inti itu tadi ya ada kita taunya itu ada 13 ya kalau nggak salah rukun sholat itu beres semuanya, dia ngerti, dia oke, insya Allah udah bisa jadi imam sholat seperti itu. Kan jadi ya kan kalau beberapa minggu ya untuk sampai Ramadan misalnya Pak ini terus kita kasih tahu yang namanya jadi imam itu pahalanya kayak apa, karena ada banyak keutamaan imam sholat misalnya seperti itu nanti kita sampaikan kepada beliau untuk memotivasi beliau gitu ya. Ya kan, tapi setahu saya kalau tarawih itu harus baca surat kan Teh, jadi nggak hanya Al-Fatihah aja. Ya, tapi suratnya udah 11. Iya, cuma kulhu aja. Hah? Kulhu Allah ahad. Ulang aja itu. Diulang-ulang aja. Rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, keempat kulhu itu oke. Oh, ya. Ada masalah. Oh, saya pikir kalau misalnya sholat yang 5 rakaat itu kan insya Allah ini bisa. Tapi kalau untuk tarawih ini saya kan harus banyak surat, setiap itu surat harus ganti. Jadi sambil baca juga dia ya dah gitu. Jadi nggak masalah. Oh, jadi boleh hanya kulhu aja. Boleh. Oh ya. Kulhu terus it's okay. Suruh nambah-nambah susah Teh. Nggak apa-apa, kulhu terus nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Kalau 11 rakaat berat buat dia, nggak apa-apa sholatnya 4 dulu, bertahap aja. Ya, terima kasih. Dulu, kulhu terus nggak jauh Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ipun. Ini berarti PR nih buat Mbak Nunung, nanti saya rekomen untuk ngajarin surat Al-Kautsar. Itu kan cerita tentang telaga Kautsar. Siapa tahu menambah kayak harapan itu supaya kita bisa mencicipi telaga Kautsar gitu sambil dijelasin artinya coba. Itu kan pendek juga Mbak Nunung. Maksudnya surat Al-Kautsar. Iya, hafalan ke suami kan pendek banget kan. Inna a'tayna a'udzubillahi. Iya. Ya, insyaallah. Coba jadi biar tambah nanti siapa tuh tahun depan jadi kulhu sama Al-Kautsar gitu. Insyaallah. Terima kasih Mbak Ipur. Terima kasih. Iya, tetap disupport, dikasih semangat. Insyaallah. Makasih. Hai. Ya, buat teman-teman semuanya, saya pengen sapa-sapa dulu nih teman-teman yang hadir hari ini. Assalamualaikum Mbak Yuangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam ini. Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Masya Allah. Boleh tanya nggak sebentar Mbak Yuangka? Sudah melahirkan? Masih 8 bulan Mbak, masih 8 bulan ya? Iya. Ya, semoga insya Allah bayinya sehat dan lahirnya lancar, selamat semuanya. Amin. So ini berarti nanti puasa tahun ini baby masih dalam kandungan ya? Iya. Ini ya mungkin masih agak puasanya tahun ini masih ragu-ragu. Maksudnya pengennya sih mendapatkan pahala puasa gitu ya di bulan Ramadan, tapi masih belum tahu keadaannya gitu ya. Ya, semoga yang terbaik saja. Mbak Yohan. Dulu saya nangis-nangis minta dikuatin puasa. Dulu puasa lagi hamil itu kan bulan Juli ya, lagi panjang banget kan. Iya. Deg-degan banget ya, saya bisa kebayang perasaannya Mbak Yohan. Jadi minta berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen puasa dikuatin kayak gitu. Kalaupun nggak dikuatin, kalaupun nggak dikuatin salah. Kalaupun nggak kuat, kalau misalnya kita memang udah berdoa, udah berniat, mudah-mudahan dapat pahala puasanya gitu. Iya betul. Diniatkan dulu aja ya. Diniat dulu aja. Kita nggak tahu nantinya gimana, tapi
niat dulu aja sebaik-baiknya. Oh, Dulu gitu ya, sampai Teh. saya Iya, naik Teh, 2 kilo insyaallah. ya lagi bulan puasa itu. Karena makannya sampai 3 kali sakit bayi kurang gizi kan. Jadi itu betul-betul makanannya. Belum makan di Otsuka itu kan luar biasa ya, kare selalu. Jadi malah ini, tapi alhamdulillah kuat gitu ya waktu itu. Bocor kayaknya cuma 2 hari ya. Udah kayaknya nggak enak, udah haus banget, kering kayak gitu-gitu. Akhirnya membatalkan diri karena nggak sahur kayak gitu-gitu. Jadi Gitu niat ya, aja Teh. dulu, nanti masalah Iya. kuat atau enggak itu insya Allah Allah yang menetapkan. Oh, gitu ya, Teh. Iya, baik, Teh, insyaallah. Semoga menjadi rekomendasi buat saya juga ya. Insyaallah. Jazakallah khairan, Teh, dan Ibu kesayangan. Dan lancar terus kehamilannya. Amin, insyaallah. Jazakallah Ini khairan. Satisfied Soul 83 ini siapa ya? Soli Halo. kayaknya. Oh, Suli. Soli, Masa Soli. sih? Iya, kalau nggak salah. Coba deh. Soliha. Suli. Soli. Soleha. Iya, Soleha Soli, nama. Soli bukan Suli. Soli. Masya Allah. Oh, apa kabar Mbak Soli? Masya Allah. Terima kasih sudah ikut gabung di sini. Mbak Soli kan? Soliha ya. Iya, Soli. Oke, Soleha. Soli. Kalau bayinya udah gede ya. Iya. Halo, assalamualaikum. Kawaii banget. Kabar Masya Allah. Kawaii. Ya Allah, Soli baru pertama lihat Iya, baru lihat. Ini dari mulai hamil sampai melahirkan sampai ini masih tahu corona. Hamilnya lagi, tahu-tahu udah ngelahirin ya. Baru pertama lihat. Survival baby during corona, Masya Allah. Keri-keri boy. Oh enggak sih, enggak terlalu keri-keri. Masya Allah, tabarakallah. Papanya banget ya. Masya Allah. Papanya banget ya. Allah, kawaii banget. Itu kok handsome boy? Kenapa aku ngomong handsome boy? Astagfirullahaladzim. Udah tahu pakai baju. Itu udah pinku. Udah meperi pemi pinku. Pakai seragam, ikutan pakai seragam. Pinku. Namanya siapa? Aku lupa, Dek Soli. Amani. Oh iya, ya Allah. Berapa bulan, Soli? 6 bulan, Teh. Masya Allah. Masya Allah. Kawaii. Mbak Soli, ya Allah, kasiburi banget. Iya, aku juga pertama lihat ini. Iya, sama aku juga pertama lihat ini. Dari nikah sampai melahirkan, apa coba? Ya iya. Pertama kali lihat juga nih, udah lama banget ya. Mau ikut kajian juga, Mbak ya. Hai, terima kasih banyak Mbak Soli sudah gabung di sini. Iya, untuk teman-teman semuanya, Ica, Mbak Sari, Mbak Umi, Ustazah Rizka, terus siapa lagi nih? Ya, kayaknya itu, terus juga Mbak Nuning yang sudah izin live dulu. Mbak Rianti. Ini aku tuh pakai ini loh, pakai HP. Jadi ya Mbak Fitri, Mbak Rianti, Mbak Eli, di absen semua. Mbak Wiwi tentu saja. Mbak Aika. Baik. Neng Aika. Aika makan. Siapa kabar Mbak Fitri? Dek Rianti, terima kasih banyak tadi. Apa tahu ngemil malam. Mbak Rianti, terima kasih banyak untuk support di divisi dakwah ini. Bata sekali lagi teman-teman semua, saya kira lain juga ada nih Mbak Pur. Ya. Mbak Yuli, Mbak Anti, Mbak. Oh iya ya. Siapa Ipe. Oh, Masya Allah. Mbak Mei Koke. Iya. Ya. Banyak juga yang lain. Mereka nggak bisa masuknya kenapa ya Mbak Sari? Ya, ini tanya tahu saya ini juga aja kali ya. Masalahnya kenapa nggak bisa gabung di Zoom? Tanya Mas Rambo. Iya, nanya Mas Rambo. Iya. Assalamualaikum.
Ini nggak bisa masuk jadinya di lain. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut gabung dari lain. Terima kasih banyak udah gabung di sini. Semoga dapat manfaatnya yang banyak dari tausiah malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Hai. Ya, saya kira sudah hampir jam 10. Terima kasih banyak. Wah, itu dia. Siapa tuh yang ganteng baru datang ya? Ya, sekali lagi untuk Dek Rizka, untuk saya kira acara malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi bertanya dan sudah dijawab dengan baik sama Dek Rizka. Saya mohon maaf, saya pribadi nih sebelum sebelum memasuki Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Tolong maafkan segala kesalahan saya. Semoga usia kita Allah panjangkan dan diberi rezeki sampai dengan bulan Ramadan dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan dengan hati yang gembira. Meskipun deg-degan, insya Allah gembira dulu lah. Perbanyak niat karena kita akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ya nggak apa-apa, tapi pertama cari ridho Allah dan lain-lainnya yang banyak nggak apa-apa. Sekali lagi mohon dimaafkan atas segala kesalahan saya juga umumnya gitu, secara khusus dari divisi dakwah yang mungkin masih selalu bata-bata di setiap acara. Dan yang terakhir, mohon ditutup dengan doa. Mohon doakan saya dan teman-teman semuanya. Dan yang akan dibacakan doa penutup acara ini oleh Dek Rizka. Onegai mas. Ya, insya Allah. Dia belum mau berdoa sekarang ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita tundukkan hati kita gitu ya dan jiwa kita untuk memohon rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Al-Fatihah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, Ya Ghafar. Ya Allah, sudah sampai kami di bulan Sya'ban ini, ya Allah. Karuniakanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban ini, agar kami bisa mempersiapkan sebaik-baiknya diri kami untuk menyambut bulan-Mu yang mulia, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami tidak tahu siapa di antara kami yang akan Engkau panggil sebelum Ramadan. Akan tetapi kami mohon agar kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Amin. Dalam keadaan merindu Ramadan, dalam keadaan beribadah dan melakukan ketaatan kepadamu, ya Rahman. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah kami usia yang berkah. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ya Allah. Karuniakanlah keimanan dalam hati kami agar kami bisa beribadah karena Engkau saja, ya Allah, bukan karena yang lain. Karuniakanlah kepada kami kesehatan dan kebaikan agar kami terhindar dari segala penyakit dan bisa bersujud yang panjang, berdiri yang panjang hanya karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Karuniakanlah kami kepahaman atau kefakihan dalam agama kami, agar kami bisa sujud, bisa tunduk kepadamu, bisa menjalankan syariat-Mu dengan lebih baik lagi. Ya Rahman, Ya Rahim, kami tahu bahwa kami masih penuh dengan kelalaian, bahwa ibadah kami masih jauh dari sempurna. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami untuk menyempurnakan bakti kami kepadamu, ya Allah. Bantulah kami untuk menyempurnakan ketaatan kamu, ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa banyak perintah-Mu yang kami belum mampu lakukan, ya Allah. Betapa banyak kewajiban yang Engkau berikan kepada kami yang belum mampu kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan bimbing dan serta tuntunlah kami. Karuniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Agar kami dimampukan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang sedang kesulitan. Karuniakanlah pekerjaan yang baik dan halal untuk teman-teman kami, untuk kami semua yang memerlukannya. Karuniakanlah kepada mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, ya rahmah, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada kami semua anak-anak yang akan menjadi penunjuk mata kami dan pemimpin orang yang bertakwa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu-lah kami beribadah. Hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Bantulah kami menghadapi godaan syaitan yang terkutuk. Bantulah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Janganlah Engkau hukum kami saat kami terluka dan bersalah, ya Allah. Ampunilah kami semua. Ampunilah kelalaian kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Terutama buat Mbak Rizka yang malam ini atas kesediaannya mengisi tausiah. Dan akhir kata kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, kemudian istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Kita baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Ila liqa, jazakumullahu khairan. Ya Allah. Maaf lahir batin juga ya dari Wiwi ya. Selamat bulan puasa, menjelang bulan puasa malam. Mohon maaf lahir batin semua. Maaf lahir batin untuk semuanya. Foto bersama lahir batin minasan. Bersama, ayo. Bersama, ayo. Dibuka itunya dulu. Saya izin pakai potret. Oke. Atau kamera wajib pakai foto. Tapi saya bagian yang foto aja, salah ya. Oke. Hai. Mbak Fitri kelihatan. Mbak Eli. Hai Mbak Fitri. Fitri keluar. Halo. Eli kangen. Ya Allah, udah lama gak ketemu. Mbak Eli. Kasih Budi. Iya. Ayo Mbak. Wiwi foto. Ya, 1, 2, 3. Yang lain. Yasmin. Permisi yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya udah. Oke. Yang bisa buat semuanya menunung foto atau Mbak Emi? Udah Aku semua. cuma daija benih. Hai. Arigatou gozaimasu. Jazakallahu khairan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Makasih banyak Dek Rizka. Lahir batin juga. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Iya aku. Yasmina. Malam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.